Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bidunubina nabu'u laka bini'matika alaina wa nabu'u laka bidunubina faghfir lana faghfir lana faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman alhamdulillah ala kulli hal. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar muslimin muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah lagi sekali kita dapat bersua semula bagi meneruskan siri kajian kita, tadabbur kita surah Hud. Surah yang menceritakan ayat-ayat yang sedang kita pelajari dalam surah Hud ini, jadi ayat-ayat yang berkaitan tentang perjuangan Nabi Nuh dalam menyampaikan dakwahnya kepada kaumnya. Panjang lebar sudah kita pelajari dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh ini. Ada beberapa pengajaran yang penting untuk kita jadikan pedoman. Nabi Nuh alaihissalam, samping ianya seorang rasul yang sangat tabah dan gigih dalam menyampaikan agama Allah, dan baginda tentulah seorang nabi yang telah memecahkan rekod terpanjang atau paling lama dalam menyampaikan risalah ilahiyah. Tidak ada nabi lain yang berdakwah selama, sepanjang,
Nabi Nuh. Cukup lama, ratusan tahun. Penuh dengan kesabaran. Tanpa putus asa. Dan menariknya, sungguh pun sangat berat cabaran penentangan yang dilakukan oleh kaumnya terhadap baginda Nabi Nuh. Nabi Nuh tetap berusaha untuk menyampaikan kebenaran Allah ini dengan penuh bijaksana. Salah satu cara yang ditempuh oleh Nabi Nuh, yakni dengan cara berdebat. Berdebat. Berdebat di sini bermaksudnya ialah sentiasa memberi ruang, peluang kepada audiens, yakni kaumnya, untuk menggunakan fikirannya, untuk berfikir. Jika mereka meyakini ajaran Nabi Nuh ini salah, mereka diberi peluang untuk membuktikan kesalahannya. Jika mereka, apa yang mereka pegangi, itu betul, mereka yakin yang mereka percayai, yang mereka pegangi itu betul, mereka pun diberi ruang yang secukupnya oleh Nabi Nuh untuk membuktikan kebenaran kepercayaannya. Ini luar biasa. Dakwah seperti ini luar biasa. Bolehlah kita fahamkan, walaupun Nabi Nuh berdakwah begitu lama, penentangan kaumnya sangat keras, jahat, tapi cara yang dilakukan oleh Nuh untuk menyampaikan kebenaran tidak ada unsur memaksa. Itu menarik. Tidak ada unsur maksa. Walhal sudah jelas yang disampaikan adalah benar. Sementara yang dipegang oleh kaumnya adalah salah. Tak ada unsur paksaan. Ini menarik sekali. Jadi rupa-rupanya dah menjadi ketetapan Allah. Ajarannya hendaklah disampaikan kepada umat manusia dengan tidak ada unsur memaksa. Sehingga yang menerima nanti pun tidak merasa terpaksa. Karena kebenaran mutlak selalu yang saya katakan, kebenaran mutlak ini tidak perlu dipaksakan dan tidak perlu orang menerimanya dengan terpaksa. Saya selalu bagi contoh yang mudah, saya ingatkan lagi sekali. 2 campur 2 itu 4. 2 campur 2 itu 4. Dan itu bolehlah dikatakan sebagai kebenaran. Ya, dari hukum matematik itu kebenaran mutlak lah. 2 campur 2, 4. Dari aspek matematik itu kebenaran mutlak. Siapapun yang kata, mukminkah, kafirkah, 2 campur 4. Tanya cikgu matematik. 2 campur 2, 4. Tanya muridnya yang tak pernah berjaya dalam subjek matematik. Jawapannya 2. Tanya kepada polis yang menangkap pencuri. 2 campur 2, cik berapa? 2. Tanya pencuri yang ditangkap. 2. Tanya pada Pak Imam. 2. Minta maaf. Tanya kepada orang yang pemabuk, kaki botol. 2 campur 2 berapa? 4. Tanya orang mukmin, 4. Tanya orang kafir.
Karena itu kebenaran mutlak. Sehingga untuk mengatakan 2 + 2 = 4 itu sebenarnya tidak perlu ada unsur memaksa. Dan yang mengucapkan pun tidak perlu merasa terpaksa. Karena ini kebenaran mutlak. Lebih daripada itu, untuk mengucapkan satu kebenaran mutlak, bahkan tidak perlu upah. Betul kan? Apa kita akan kata, saya tak akan mau mengatakan 2 + 2 itu 4 kalau awak bagi saya upah. Kalau awak tak bagi saya upah, saya tak nak kata. Apakah begitu? Nah, kalau untuk mengatakan 2 + 2 = 4 itu pun tak perlu terpaksa, tak perlu dipaksa, tak perlu upah. Takkan mengucapkan La ilaha illallah. Nak mengucapkan Asyhadu alla ilaha illallah. Bahawa Tuhan satu-satunya berhak disembah itu adalah Allah. Tiada yang lainnya. Dengan bukti-bukti yang boleh diterima di akal sehat. Yang boleh diterima keisyarat Allah itu dengan oleh hati yang suci. Syaratnya mau berfikir, tidak perlu dipaksa. Dan orang yang mengucapkannya tidak perlu merasa terpaksa. Karena itu kebenaran mutlak. Syaratnya lagi sekali ya, digunakan akal fikiran yang cerdas dan hati yang jernih. Sebab itulah saya kata, ini satu di antara rahasia kenapa Nabi Nuh dalam menyampaikan dakwahnya lebih banyak berdebat, memberi ruang pada mereka untuk berfikir. Lawan hujahnya. Lawan hujah. Karena hakikatnya kebenaran mutlak ini boleh diterima oleh siapa sahaja. Syaratnya berfikiran jujur ya, berhati yang jujur ya. Kalau mereka ada yang menolak, bukan karena mereka tidak mendapatkan bukti kebenarannya. Ya mungkin karena faktor lain, faktor yang kita telah pelajari, faktor kepentingan pribadi, faktor takut kehilangan pengaruh, dan sebagainya, itu cerita lain. Orang menolak, tapi hatinya telah meyakini, itu urusan dia. Itu namanya kufur. Hati telah menerima, meyakini, tetapi yang dizahirkan berbeza dengan apa yang dalam hati. Itu namanya kufur, kafarah. Menutup. Itu indahnya agama Islam. Tetapi lagi-lagi, bukan kaum Nabi Nuh ni orang yang bodoh. Bukan. Mereka bukan orang yang tidak berfikir. Mereka bukannya orang yang tak biasa menggunakan akal fikiran. Mereka orang yang cerdas sebetulnya. Apa saja disampaikan oleh Nabi Nuh, mereka memahaminya. Benar adanya. Tapi mereka tetap menolaknya, walhal mereka sebenarnya tidak punya alasan yang kuat untuk menolaknya. Jadi sebetulnya dakwah Nabi Nuh yang ratusan tahun itu juga dakwah yang sangat-sangat ilmiah. Ya, sangat ilmiah. Tak ada kekerasan, tak ada ancaman, tak ada ugutan. Sudah tidak. Lebih kepada perdebatan ilmiah. Bagaimana mungkin kaum Nabi Nuh ini bodoh? Jika Nabi Nuh memperlakukan mereka, mengajak mereka untuk berdebat. Secara logik kan tidak mungkin. Seorang Nabi yang bijaksana mengajak kaumnya berhujah, berdebat, sedangkan Nabi itu tahu yang mereka ini orang yang badiar ro'i umpamanya. Tak mungkin lah. Mereka lah yang menggelar kaum Nabi Nuh yang telah beriman itu badiar ro'i kan dalam sebelumnya. Hanya lagi sekali. Jika mereka menolak
ajar Nabi Nuh. Bukan makna hujah Nabi Nuh tentang keesaan Allah ni tak boleh diterima, lemah, meragukan, belum meyakinkan. Jika dakwah Nabi Nuh tentang kisah Allah ditolak oleh kaumnya, bukan mana kaumnya ini mampu membantah hujah Nabi Nuh, bukan. Karena faktor lain yang telah kita pelajari pada sidi-sidi yang lepas. Setelah itu tengok. Dalam ayat 32 dan 34 terakhir yang kita pelajari. Saya sebutkan sedikit saja. Surah Hud ayat 32 hingga 34 terakhir yang kita pelajari. Dalam ayat ini Allah menceritakan selepas kaum Nabi Nuh gagal membantah, mematahkan hujah Nabi Nuh. Kalah debat lah kalau dalam bahasa mudahnya. Debat itu kalah, debat itu tak boleh membantah tentang belasan. Mereka diberi peluang untuk berhujah, mereka tak mampu hujah. Mereka diberi untuk menegakkan keyakinan mereka yang mereka akan benar, mereka gagal. Mereka diberi peluang untuk menunjukkan kesilapan, kesalahan, kesesatan ajaran Nabi Nuh. Jika mereka ada bukti, sila tunjukkan. Gagal juga. Makanya Allah nyatakan dalam ayat 32 hingga 34 tu, tengok. Dia dengan bersahaja mereka berkata Nabi Nuh, awak ni banyak sangatlah berdebat dengan kami. Macam-macam lah kau debat. Dah lama dah. Beratus tahun. Sia-sia je lah. Ini sebetulnya bukti nyata, isyarat yang jelas bahawa mereka itu sudah gagal dalam berdebat. Tidak mampu menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Itu je sebetulnya. Saya kata, sia-sia dalam mubazir masa je lah. Berdebat banyak sangat. Sekarang ini je lah. Tengok bagaimana keberanian mereka. Tak payahlah kita menghabiskan masa umur untuk terus berdebat. Bahkan mereka tak pernah mampu menolak ya. Sekarang ini je lah. Datangkan pada kami lah. Kalau kamu tuduh sesat, sekarang timpakan pada kami balasan atas kesesatan kami yang awak tuduhkan. No, kau katakan kami sesatkan. Bila kami sesat, bila kami tak ikut ajaran kamu, kami akan disiksakan. Sekarang timpakan jalan siksa itu yang kau janjikan. Tak payahlah tunggu, tak payahlah. Kami cabar. Jika betul apa yang kamu katakan itu betul, timpakan. Coba itu debat apa macam tu? Debat apa? Itu sudah tidak lagi ilmiah ya mas sekalian. Susah ya. Mereka diajak, mereka diperlakukan oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh memberikan mereka orang yang berfikirlah. Orang yang berfikir, orang yang bermuruah, bermarwah. Tapi mereka malah merendahkan dirinya. Tak apalah, kita payah banyak cakap lah. Kalau betul lah apa yang kamu katakan, kami akan disiksa kerana kami sesat menurut kamu, timpakan jaksa. Itu Allahu Akbar. Dan Nabi Nuh dengan senang menjawabnya dalam ayat 33. Begini, benar bahawa orang yang menolak ajaran yang aku sampaikan akan disiksa. Itu betul. Tetapi yang punya kuasa untuk menimpakan siksa kepada orang yang menolak ajaran aku ini bukan aku. Bukan aku. Karena aku hanya disuruh untuk menyampaikan kebenarannya dan memberikan amaran kepada yang menolak bahawa dia akan ditimpakan siksa olehnya. Aku ni hanya pesuruh, hanya suruhan. Ada yang menyuruh. So itu dalam ayat 33, jamaah boleh lihat surah Hud. Saya ulang sedikit saja. Qala innama ya'tikum bihillah insya'a. Yang akan menimpakan siksaan yang kamu cabar itu Allah. Itu pun insya'a, jika Allah kehendaki.
Jika Allah kehendaki, Allah akan siksa kamu dengan sebab kekufuran kamu. Ini bermakna sebenarnya Allah ada kuasa untuk menimpakan balasan siksa ke atas kamu, atas kawan kamu. Tetapi, sungguh pun begitu, Allah masih beri kamu peluang untuk bertaubat. Saya itu Allah nul kata insya jika ia kehendaki. Maknanya ada kehendak Allah yang lain. Ada satu yang lain yang Allah kehendaki. Jadi satu yang lain Allah kehendaki, bertaubatlah kamu. Agar kamu terelak daripada siksa. Masya Allah. Orang yang dah berada pada tingkat kejahatan yang paling maksimum. Maksimumlah kejahatan dia, kurang beratus tahun. Mencabar pula. Siksa Allah. Allah dicabar. Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifatnya Ghafur Rahim masih ialah. Aku akan siksa kamu jika aku mau. Jika aku menghendaki, aku boleh siksa kamu. Tapi ada sesuatu yang lain yang aku maukan juga. Yakni aku lebih suka kamu bertaubat. Kalaupun aku ada kekuasaan, ada kemampuan untuk siksa kamu sekarang, dan aku tangguhkan, penangguhan siksaku ini bukan bermakna aku tidak mampu menimpakan siksa terhadap kamu. Penangguhan siksa ini, jadi kerana aku bagi kamu peluang untuk memperbaiki diri. Ini hanya imhal, bukan ihmal. Tengok bagaimana Allah masih menunjukkan sifat sayangnya kepada kaum Nabi Nuh yang terang-terang nyata, jelas, kufur, ingkar. Allah masih menunjukkan, aku ini maha pemurah, aku ini penyayang, dan pengampun. Sebab itu aku masih bagi kamu ruang untuk bertaubat. Sebab bila bertaubat, aku akan menghendaki pengampunan, beri pahala pada kamu. Kan? Pilih. Orang sejahat itu, kaum sejahat itu, masih sahaja oleh Allah diberi ruang untuk memperbaiki diri. Masya Allah. Saya ulangi sekali. Walhal Allah berkuasa. Nak tibakan azab hari ini, ke petang, ke pagi, tak ada masalah. Nuh serahkan 100% pada Allah. Wahai kaumku, kalau kamu mencabar azab yang aku ancamkan, azab itu bukan azab aku. Kebenaran yang aku sampaikan itu pun bukan datang daripada fikiranku. Aku hanya suruhan. Namanya Rasul. Yang punya kebenaran sebenarnya itu, yakni dia. Namanya Allah. Yang menyuruh aku memberi ancaman pada siapa menolaknya itu pun dia. Maka dia sajalah yang punya kuasa, punya hak untuk menimpakan balasan pada siapa yang menolak kebenaran yang aku sampaikan. Jadi kalau kamu cabar aku tak mampu. Nabi Nuh kata, ya. Walaupun aku utusannya kerasnya, aku tak ada kuasa nak memberikan azab. Tapi jangan gembira dahulu. Sebab bila azabnya nanti menimpa kamu, wa ma antum bimu'jizin. Kamu tak mampu nak mengalahkannya. Kamu tak mau nak mengelak. Wa iyadzubillah. Dan panjang lebar ya, kemudian ayat ke-34, wala yanfa'ukum nusin aratu anan sohalakum in kana Allah yuridu ayyuyakum wa rabbukum wa ilaihi turja'un. Nampaknya nasihatku ini tak memberi manfaat pada kamu lah. Jika aku nak terus bagi nasihat pun, nampaknya nasihat aku ini tak memberi manfaat kamu. Jika Allah menghendaki, hendak menyesatkan kamu. Maksudnya apa ya mas sekalian? Di sini jangan salah fahamnya. Kalimat in kana Allahu yuridu ayyuyakum, jika adalah Allah
menghendaki, tidak menghendaki menyesatkan kamu, bukan makna kesesatan mereka itu adalah masyiah Allah. Sehingga mereka tidak ada pilihan. Tidak. Sama sekali tidak. Saya yakin dan percaya ramai ya mas kalian yang telah lama belajar akidah tauhid pasti boleh membezakan antara iradah dan masyiah ya. Karena sebab ayat sendiri banyak seringkali kita temukan dalam Al-Quran tanpa mengetahui perbezaan antara makna iradah dan masyiah dalam Al-Quran. Sya'aya sa'u, Masya Allah, Insya Allah, Masya Allah. Dengan aroda yuridu, iradatullah, aradallah, yuridullah. Ya mungkin agak susah memahami ayat seperti ini. Tapi saya yakin, ya saya telah memahami perbedaan antara masyiah dan iradah. Secara umum, ya, masyiah itu yakni kehendak Allah yang berkaitan dengan penciptaan. Ta'alluqnya dengan penciptaan. Ada atau tidak sesuatu. Benda itu ada kerana Allah menghendaki ada. Benda itu tak ada kerana Allah tak menghendaki, ia ada. Masya'akana wa lam lam yakun, kan itu kan. Sementara iradah itu kehendak Allah yang terbagi dua. Ada kehendak Allah, ada iradah yang sama maknanya maksudnya dengan masyiah, kaitan dengan penciptaan. Ada iradah kehendak Allah yang kaitannya dengan taklif, perintah dan larangan. Contoh, Allah suruh kita U'budullah, sembahlah kamu oleh kamu kepada akan Allah. Aqimus salah, dirikan olehmu salat. Aqimus salah, dirikan olehmu salat. Maknanya Allah menghendaki kita salat. Betul kan? Kehendak Allah yang mahukan kita salat itu namanya iradah. Taklif. Kaitannya dengan surah. Ada juga iradah yang maknanya dengan masyiah. Masyiah. Contohnya Allah Subhanahu wa taala pada Bani Israel yang degil itulah. Kunu qiradatan khashi'in. Kunu qiradatan khashi'in. Jadilah kamu wahai Bani Israel yang melanggar larangan Sabtu lah. Monyet-monyet kera-kera yang hina. Mereka disuruh oleh Allah untuk berubah menjadi kera. Monyet, beruk. Kemudian mereka betul-betul jadi beruk. Perintah Allah yang berbunyi kunu qiradatan, jadilah kamu monyet. Itu kan perintah. Maknanya Allah menghendaki mereka berubah jadi monyet. Kehendak Allah yang mereka monyet itu namanya masyiah. Atau namanya iradah kauniyah. Iradah kauniyah. Adapun kehendak Allah yang menghendaki kita taat padanya, kita beriman kepadanya, kita bercakap jujur, kita dilarang makan benda yang haram, kita dilarang mengumpat. Itu kehendak Allah yang berkaitan dengan taklif. Namanya yakni iradah syar'iyah. Baik, dalam ayat ini ya Mas kalian, betul Allah lah yang menciptakan hidayah bagi seseorang. Allah lah yang menciptakan kesesatan bagi seseorang. Kesesatan dan hidayah itu adalah kehendak Allah, betul. Masyiah dalam arti kata masyiah kauniyah. Tetapi Allah tidak akan menciptakan kesesatan bagi seseorang hambanya, melainkan karena hamba itu memilih untuk sesat. Paham ya? Saya ulangi. Betul masyiah, kesesatan itu masyiah Allah, kehendak Allah. Tapi Allah tidak akan menghendaki orang itu sesat, melainkan orang itu memilih untuk sesat. Walhal ia punya pilihan untuk dapat hidayah. Demikian juga Allah lah yang menghendaki orang itu dapat hidayah. Tetapi Allah tidak menghendaki orang itu dapat hidayah kecuali orang itu sendiri punya kehendak untuk mendapatkan hidayah.
Maknanya Allah akan menghendaki, dalam hal ini yang berkaitan pilihan inilah, ya, kepada hambanya sesuai dengan permintaan hambanya. Siapa yang maukan sesat, ya Allah kehendaki ia sesatlah. Siapa yang maukan dapat hidayah, maka Allah bagi dia hidayah. Nah, dalam ayat ini ceritanya begini. Kaum Nabi Nuh ini nampaknya lebih memilih kesesatan. Wahal mereka dipilih pilihan untuk mendapat hidayah. Karena mereka semuanya memilih untuk kesesatan, maka Allah bagi mereka, kehendaki mereka sesat. Nah, dalam keadaan begitulah Nuh kata pada mereka, wahai kaumku, nampaknya nasihatku tak akan berguna bagi kamu. Dakwahku tak akan lagi bermanfaat bagi kamu. Ketika kamu telah dikehendaki oleh Allah sesat karena kamu memilih sesat. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Kita, Allah kehendaki, api itu panas. Cuma kita nak mengubahnya. Bermakna kehendak kita, usaha kita ini tak mampu zaman sekalian hendak mengubah masyiah Allah. Tapi lagi sekali, bila masyiah itu kaitannya dengan taklif, perintah dan larangan, itu Allah akan memberikan, akan menghendaki apa laku bagi hambanya sesuai dengan yang dipilih oleh hambanya. Mafhumnya, nasihat para nabi, nasihat para rasul, dakwah peringatan orang lain pada seseorang akan memberi manfaat kepada orang tersebut jika orang tersebut itu memilih untuk mendapatkan petunjuk. Yalah. Kita nasihatin, dah kamu buat ini ya, buat agama ini ya, ini baik, ini tak baik, ini lurus, ini bengkok, ini dosa, ini pahala, ini bla bla. Memberi manfaat bagi orang itu jika orang itu berusaha memilih kebenaran. Tapi jika orang itu memilih untuk sesat, memilih untuk kebatilan, ya jangankan kita. Nabi sehebat Nabi Nuh pun kata, la yanfa'ukum nushi. Nasihatku tak akan berapa manfaat. Ya, tak bermanfaat lah. Nah, mungkin ada yang bertanya begini. Kalau orang tu sudah nyata-nyata sesat seperti itu, kenapa pula lah Nabi disuruh berdakwah? Kan Allah sudah tahu bahwa kaum ini, orang ini akan terus sesat. Allah tahu pilihan hambanya sebelum hamba itu memilih. Kan begitu ya? Betul pilihan. Allah bagi kita kebiasaan untuk memilih. Tetapi Allah dengan ilmunya yang maha luas, telah mengetahui apa yang akan dipilih oleh hambanya sebelum hamba itu menjatuhkan pilihannya. Itu ya yang dipelajari dalam akidah. Pertanyaannya, jika Allah telah mengetahui, dan memang Allah dah tahu bahwa orang-orang ini akan memilih sesat, sampai bila-bila. Umur dipanjangkan ratusan tahun pun akan sesat lah. Tak akan terima. Nah, buat apalah Allah suruh Nabi berdakwah, Nabi ingatkan, Nabi. Contohnya lah dalam Quran yang awal surah Al-Baqarah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu contoh mudah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu sawa'un 'alaihim, sama aja atas mereka. Anzartahum, sama ada engkau wahai Muhammad beri peringatan akan mereka, am lam tunzirhum, atau engkau tidak beri peringatan pada mereka. Sama.
A'anzartahum am lam tudhib la yu'minun. Mereka tetap tidak beriman. Kau nak bagi peringatan ke, nak dakwah pada mereka ke, mereka tak beriman. Kau tak peringatkan mereka ke, mereka tak beriman. Maknanya dakwah kamu macam tidak ada manfaatnya. Karena mereka dah macam tu. Khatamallahu ala qulubihim tu ya. Nah, pertanyaannya, kalau Allah dah tahu ada hambanya yang dah macam itu, tetuk rapat hati dia. Dah tu rapat dah hati dia. Tak akan terbuka sikit, ada orang sikit pun untuk masuk hidayah. Kenapalah Nabi Atrudi? Jemaah sekalian, ketika Allah turunkan ayat surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu umur Islam berapa tahun? Surah Al-Lahab itu turunkan Islam masih baby. Ya kan baru bertahun, baru 2-3 tahun. Itu turun yakni selepas Nabi menyampaikan dakwanya secara terang-terangan. Ya, Islam baru lahir lah. Belum dewasa. Tapi Allah sudah beritahu pada Muhammad, nih, bapak saudaramu ini, wahai nabiku, yang bernama Abu Lahab ni, tak akan beriman pada kamu. Hingga mati, ia tetap mati kafir. Hartanya, tenaganya, segala-galanya, kekuasaannya akan digunakan olehnya untuk menyekat, menghalang perjalanan dakwahmu. Tabat yada kan begitu. Dia celaka. Allah yang kata Abu Lahab itu celaka. Bukan dia, istrinya pun. Saya selalu narun tatap. Nasibnya di akhirat pun Allah sudah beritahu pada Nabi dan pada semua Islam. Di neraka dia. Mafhumnya, Allah kan dah tahu nasib Abu Lahab di dunia dan di akhirat. Yakni tetap menjadi orang kafir. Masalahnya, jika Allah dah beritahu macam itu ya sekalian, dunia kafir di akhir kafir, kenapa Nabi terus berdakwah? Kenapa Nabi terus ajak dia? Kenapa Nabi tak kata, oleh karena Allah dah beritahu aku bahwa bapa saudaraku ni akan jadi kafir, mana sia-sia je lah. Aku ingatkan sia-sia tak apalah. Aku tak akan tegur dia, aku tak akan sampaikan kebenaran lah. Apa Nabi tak? Tapi Nabi akan terus berdakwah. Lalu apa fungsi, apa manfaat dakwah itu? Kan dia tidak akan mengubah pendiriannya, tak akan membuka hatinya sebab Allah sudah kata begitu. Karena apa Allah kata itu maknanya apa yang Allah ketahui, Allah beritahu kepada Muhammad. Nah, di sini ada rahasianya ya sekalian. Rahasianya yakni ini, dakwah Nabi itu, dakwah Nabi yang terus-menerus kepada Abu Lahab contohnya, dakwah Nabi Nuh terus-menerus kepada kaumnya contohnya, dan semua Nabi lah. Walaupun Allah tahu mereka ini orang yang memilih kesesatan hingga matinya, hikmahnya ialah hujjatun lahum lirusul wa hujjatun alaihim. Dakwah itu akan menjadi hujjah bagi para rasul dan akan menjadi hujjah atas mereka kaum yang kufur. Apa maksudnya? Contoh yang mudah, dakwah ini kan oleh Nabi, kata Nabi Muhammad SAW, itu nanti akan menjadi hujah bagi Nabi di akhirat lah. Dan akan menjadi hujah ke atas Abu Lahab. Allah akan tanya Abu Lahab, Abu Lahab, dahulu kamu tahu kan bahwa kamu mesti menyembah aku sahaja. Kamu mesti buat suruhanku ini. Semua suruhan Allah mesti dilakukan oleh Abu Lahab dan telah disampaikan padanya. Yang disuruh menyampaikan itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata, wahai Muhammad, adakah seluruh perintahku
kamu telah sampaikan kepada Abu Lahab. Sudah ya Allah. Sudah. Ini namanya hujah bagi Nabi. Ini alasan bagi Nabi. Sudah ya Allah. Aku sebagai utusanmu telah menyampaikan seluruh perintahmu dan seluruh laranganmu kepada orang ini. Oh, jadi sudah? Sudah. Yang ditanya kepada si kafir tadi. Wahai kamu si kafir. Bukankah aku wajibkan atas kamu buat apa yang aku suruh? Nih. Bukankah aku telah larang kamu buat? Nih. Ada kamu telah buat, ada kamu. Coba, apa alasan mereka untuk tidak buat? Apa alasan yang mereka nak kemukakan? Apabila mereka tidak melakukan suruhan, apabila mereka tidak meninggalkan larangan. Tak ada alasan. Alasan pasti tak diterima oleh Allah. Lainlah kalau Nabi tak sampaikan. Karena orang ini sudah Allah beritahukan, dia tak akan tak akan beriman. Tak apalah, aku pentingkan. Masih banyak perintah Allah yang aku perlu sampaikan. Aku tak sampaikan karena sia-sia je, dia tak akan buat. Banyak larangan Allah yang aku perlu sampaikan pada dia, aku tak sampaikan lah. Lagi pula kalau aku beritahukan pun dia tak akan tinggal larangan Allah. Biarkan aja lah. Dia akan ditanya, ada kamu dahulu buat apa yang aku suruh pada kamu? Orang kafir akan jawab, suruhan yang mana ya Allah? Aku suruh kamu untuk ini, untuk ini. Kami tak tahu, tak ada orang bagi tahu. Coba. Senang mereka beralasan, kami tak tahu. Apakah nabiku tak bagi tahu kamu? Tidak, dia tak bagi tahu aku apa yang kamu suruh, apa yang kamu larang. Mereka punya hujah. Itu dakwah itu yang orang itu menerima atau tak menerima. Dakwah yang kita sampaikan, kebenaran yang kita sampaikan, firman Allah, hadis Nabi kita sampaikan, orang itu menerima ke tak menerima ke, hendaklah kita terus-menerus menyampaikannya. Ingat ya, dengan penuh kebijaksanaan ya. Jangan ada unsur paksaan. Sampaikan daripada alif hingga ya. Tapi orang itu tak menerima, itu bukan urusan kita. Bila kita sudah menyampaikan apa yang Allah suruh sampaikan, ada 10 perkara yang Allah suruh kita sampaikan kepada orang lain. Dan kita telah menyampaikan 10 perkara tersebut. Kita dah punya alasan nanti bila disoal. Hai kamu sebagai hambaku, dahulu aku wajibkan kamu untuk berdakwah. Tawasau bil haq. Ada kamu telah sampaikan 10 perkara. Sudah ya Allah. Lepas kita. Lepas. Wahai kamu, ada kamu telah mendengar dakwah aku, perintah aku 10. Sudah ya Allah, kata orang tu. Ada kamu buat, kami tak. Ya, diseksa lah. Tapi adakah kamu telah mendengar, tahu 10 perintahku? Tidak ya Allah, aku tak tahu. Karena utusan kamu tak beritahu. Faham? Jadi nampaknya memang tidak memberi manfaat dalam arti kata tak akan mengubah pendiam mereka. Itu betul. Tetapi akan memberatkan mereka. Akan ada hujah. Saya itu Nabiullah Nuh alaihissalam zaman sekarang, Masya Allah, contoh yang paling hebat. Umurnya dihabiskan untuk menyampaikan kebenaran mutlak. Ya, ini keesaan Allah lah. Ubudiyah pada Allah semata. Itu dakwahnya. Hingga sama ada Nabi Nuh meninggal lebih dahulu pada umatnya. Atau kaumnya yang menolak itu mati lebih dahulu pada Nuh. Itu masanya. Sungguh begitu tengok. Adakah Nabi Nuh ajaran Nuh diterima oleh umatnya? Tidak. Keluarganya sendiri tidak menerimanya. Putranya sendiri tak mau menerima. Kufur. Mati lemah. Dalam taufan. Dia seorang nabi, bapaknya seorang kekasih Allah, anaknya mati kufur. Macam di akhir ditanya, Nuh, awak ini seorang nabiku, kasihku, macam mana anakmu menolak kamu? Mati kufur pula. Apakah Nuh dipertanggungjawabkan? Nuh tidak dipertanggungjawabkan. Walaupun Nuh mungkin ditanya, ya Allah, kami dah sampaikan.
Tugas yang kau sampaikan amanah kepadaku, aku disampaikan ya Allah. Sedangkan mereka menerima atau menolak, itu aku tak tahu. Nuh berdosa jika gagal menyampaikan tugas yang diamanahkan. Bila tugas yang diamanahkan telah disampaikan sempurna, Nuh sudah lepas tanggungjawabnya. Hasilnya tidak lagi tanggung jawab. Itu maksudnya. Ada kan orang kata, oh orang tua berdosa. Jika nanti orang tua dia anaknya jahat, orang tua berdosa, nanti dululah. Bila anak-anak berdosa, nanti orang tua menanggung dosanya, nanti dulu. Jangan pukul rata seperti itu. Orang itu berdosa, maksudnya, jika ia gagal menekan tanggung jawabnya. Orang tua berdosa jika ia gagal menekan tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya. Bila tahu jasa orang tua telah dijayakan dengan sempurna menurut Allah, dia tidak berdosa. Lepas tanggungjawab karena sudah selesai. Walaupun mungkin hasilnya, walaupun anaknya tidak menjadi anak seperti yang diharapkan. Jadi kadang, oh suami menanggung dosa isteri bila isteri berdua dosa. Wih, senang sungguh ya. Tapi kalau isteri buat baik, isteri aja dapat pahala, suami tak dapat. Ini ajaran dari mana nih? Isteri buat jahat, berdosa lah. Tanggunglah dosanya. Habis suami apa berdosa atau tidak? Berdosa atau suami ini bergantung. Adakah suami sudah berusaha membimbingnya, berusaha mengingatkannya, berusaha untuk mengajarnya, berusaha untuk meluruskannya. Kalau menurut Allah, awak si suami sudah melaksanakan tanggung jawab. Sudah. Maka dosa istrimu ditanggung dia sahaja. Dia jahat, dia tanggung dosanya. Dia seorang. Tetapi jika istri atau anak di bawah tanggungan itu melakukan dosa, dia berdosa. Bagaimana bapaknya, bagaimana dia sebagai suami? Allah tanya, kamu sudah menekan tanggungjawabmu sebagai suami pada istrimu? Atau belum? Kamu sebagai ayah sudah menekan tanggungjawab, kamu sebagai ayah pada anak atau belum? Jika Allah kata, oh belum, kamu belum maksimum dalam membimbing mereka, kamu belum bersungguh-sungguh melaksanakan tanggungjawab, maka kamu berdosa kerana kegagalan kamu bertanggung jawab. Gitu. Jadi suami atau orang tua dosa kerana gagal bertanggung jawab. Si isteri yang berbuat jahat dosa juga, anak dosa juga. Jadi tak ada tanggung menanggung itu tidak. Tidak. Itu hikmahnya. Sebab itu ketika Allah kata innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nabi terus berdakwah. Berdakwah pada Abu Thalib, berdakwah pada orang kafir, kepada semua orang kafir terus berdakwah. Tak diperangi. Masya Allah. Sehingga Allah izinkan memerangi mereka. Bayangkan. Di Makkah 13 tahun hanya suruh bersabar. Dibuli, disiksa. Jangan lawan. Sabar je dah. Pindah ke Madinah. Merasa aman dah. Jauh daripada orang kafir kan. Orang kafir masih juga belum puas melawan Nabi. Dikejar musuh di Madinah, diperangi. Barulah Allah perangi Muhammad. Mereka perangi. Sekarang aku izinkan kan. Baru berperang. Subhanallah. Inilah ya. Jadi ada jangan merasa gagal ya. Bila jamaah sekalian menasihati orang, tak ada orang yang gagal dalam menyampaikan kebenaran. Percayalah. Macam mana tak gagal? Dia dah selama dah bagi nasihat, tapi yang dia nasihat serupa je. Tak berubah pun orang. Tak gagal atau tidaknya satu. Tugas dakwah ni bukan pada hasilnya. Tapi pada diri kita sendiri. Bila kita sudah menyampaikan sebenarnya Allah SWT, kita berjaya. Walaupun orang itu tidak berubah. Itulah maksudnya. Tapi kadang orang menilai kejayaan dakwah ni bergantung pada kalau ramai orang berubah, maknanya wah kita berjaya. Kalau tidak ada seorang pun, ya kalau itu tak adalah Nabi yang berjaya ya. Kalau macam itu cara menilainya, tak ada Nabi yang berjaya. Nabi Ibrahim gagal karena bapaknya sendiri kufur.
Nabi Lut gagal. Allahu Akbar. Nabi Muhammad gagal. Subhanallah. Bukan. Jadi, tenangkan hati. Bergembiralah bila kita bisa menyampaikan kebenaran. Sama ada diterima atau tidak. Itu bukan tanggung jawab kita. Itu sudah jadi urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, faham ya? Jadi, ucapan Nabi Nuh ini bukan ucapan orang kecewa, putus asa, bukannya. Nampaknya nasihat aku tak akan bermanfaat lah, kerana Allah nasihat kamu. Tak apalah, bye-bye lah. Bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu. Walaupun akhirnya Nabi Nuh alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab kepada mereka. Itu betul lah. Itu betul di dalam surah yang lain. Di dalam surah yang lain, Nabi Nuh berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sekarang ayat berikutnya. Nah, ayat berikutnya ini menjadi perbincangan di kalangan ulama tafsir. Ayat 35 yang sekalian. Coba lihat ayat yang ke-35. Am yaquluna iftarah. Qul in iftaraituhu fa'alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Ambahkan. Yaqulun, mereka berkata, iftarah, dia telah mereka-reka kebohongan. Dia telah mengada-adakannya sebagai rekaan kebohongan. Kul, katakan oleh engkau, iniftara'ituhu, jika aku yang telah mereka-reka kebohongan. Jika sekiranya apa yang aku sampaikan adalah rekaan kebohongan yang aku buat, fa'alayya ijrami, maka atas akulah, tanggung jawab diri aku sahajalah dosa-dosa tersebut. Aku sendiri akan menanggungnya. Kamu tak akan dipertanggungjawabkan. Wa ana bari'um mimma tujrimun. Demikian juga aku bebas. Aku berlepas tangan. Aku tak ikut bertanggung jawab daripada sebab dosa yang kamu lakukan. Hebat ya, ini nafsi-nafsi. Jika betullah apa yang aku sampaikan hanya kebohongan yang aku reka-reka, bukan kebenaran mutlak daripada Allah, ya akulah yang menanggung dosanya. Kamu tak bertanggung jawab sama sekali. Demikian juga, aku juga tidak bertanggung jawab, berlepas tangan, bebas daripada tanggung jawab dosa yang kamu lakukan. Ya mas sekalian, ayat yang ke-35 ini ada perbezaan penafsiran di kalangan ulama tafsir. Yakni, apakah ayat ini masih merupakan rangkaian ayat-ayat yang menceritakan dialog antara Nabi Nuh dan kaumnya, atau ayat ini ayat yang muqtaridah, jumlah muqtaridah, jumlah yang menyela di tengah-tengah cerita, yang sebenarnya
Tidak berkaitan dengan dialog antara Nabi Nuh dan kaumnya. Tapi berkaitan dengan Nabi Muhammad dan kaumnya. Jadi ada perbedaan penafsiran. Begini maksudnya. Dhamir yang ada dalam am yaqulu naftarah. Yaqulun mereka berkata. Mereka ini siapa? Iftarohu. Dia telah mengada-adakan kebohongan. Dia itu siapa? Nah, di sinilah. Ulama tafsir berbeza pendapat itu. Yang pertama. Ini tafsir saya kutip dari tafsir As-Sa'di ya. Jamaah boleh rujuk sendiri As-Sa'di yang maksudnya ini. Dalam tafsir As-Sa'di, am yakulun, bahkan mereka berkata. Mereka itu merujuk pada kaum Nabi Nuh. Jadi, ayat ini masih mereka rangkaian dialog antara Nuh dan kaumnya. Yakulun, mereka kaum Nabi Nuh berkata. Iftarahu, dia telah mengadakan kebohongan. Apa yang disampaikan dia, yang dia dakwa sebagai benar itu sebenarnya kebohongan yang dia reka-reka. Dia itu merujuk pada Nabi Nuh. Dhamir dia itu pada Nabi Nuh. Jadi seakan-akan uslub ayat ini, yakni kisah Nabi Nuh dengan kaumnya. Jadi kaumnya kata, bahkan kaum Nabi Nuh berkata, Nuh lah. Apa yang si Nuh itu, yang Nuh dakwah sebagai kebenaran itu semua kebohongan yang dia reka-reka. Tak ada nilai sama sekali. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi Nuh. Nuh, mereka tuduh kamu, kebenaranku yang aku suruh kamu sampaikan kepada mereka itu, mereka kata, itu kebohongan kamu reka-reka. Itu tuduhan jahat mereka, Nuh. Kul, katakan. Nah, kul itu Allah sampaikan pada Nabi Nuh. Ini mana? Ini tafsir yang pertama ya. Jawab Nuh. Ini setara itu fa'ala iram ila akhirnya. Wahai kaumku, jikalah kebenaran yang aku sampaikan itu kamu kata hanya sebagai rekaan kebohongan aku reka-reka, kamu tak payah khawatir, dosanya aku tanggung sendiri. Begitu maksudnya. Maksudnya begitu. Jadi, la taziru waziratun wizra ukhra, dalam ayat banyak 4 kali, 3 kali dalam Quran. Seseorang yang berdosa tidak akan menanggung beban dosa orang lain. Nafsi. Itu pertama. Jadi berkaitan dengan rangka dialog antara Nuh dan kaumnya. Yang kedua, tafsir kedua ini masih dalam tafsir As-Sa'di ya. Karena dari segi bahasa aja, inilah satu di antara punca ya perbezaan pemahaman ayat terhadap ayat, tafsir pada ayat. Karena mereka dari segi sudut bahasa, mereka itu siapa? Dia itu siapa? Kemudian yang kedua, wa yahtamilu ayyakuna 'aidan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa takunu hadhil ayah mu'taridah. Kemudian yang kedua, yakulun, am yakulun, bahkan mereka berkata, mereka itu bukan kaum Nabi Nuh. Tapi mereka itu yakni kaum kafir Quraisy pada zaman Nabi. Karena kan ayat Quran turunkan kepada Nabi. Lalu Nabi cerita kepada kaumnya, gitu kan? Ini kan dalam ayat Al-Quran. Allah sampaikan pada Rasulullah cerita Nabi Nuh ini kepada kaum Rasulullah. Ya, contoh orang Quraisy lah, kafir Quraisy lah. Ketika Nabi menceritakan kisah Nabi Nuh dan kaumnya berdakwah bla 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 sebelumnya itulah. Orang kafir Quraisy kata, itulah Muhammad kata itu cerita betul. Dia kata, Muhammad mendakwah itu cerita kisah betul Nabi dahulu begini. Itu bohong. Yang Muhammad SAW itu hanya kebohongan yang dia reka-reka.
Itu yang kedua. Jadi mereka sini, mereka kaum Quraisy, dan dia yang mereka rekubah itu, dia itu Nabi Muhammad SAW. Itu tafsir yang kedua. Ada yang memahami begitu. Jadi kalau ayat ini kaitan dengan Nabi, tuduhan Quraisy kepada Nabi Muhammad, dan kul dalam ayat ini, katakan Muhammad itu pada Nabi Muhammad ya, untuk menjawab lah. Kalaulah Quran yang benar ini datang daripada Allah ini, kamu tuduh aku yang mereka sendiri sebagai kebohongan, akulah yang berdosa. Aku yang bertanggung jawab. Nah, kalau ikut fahaman yang kedua dari bahasa ini, maka jumlah yang ke-35 dalam bahasa tata bahasa Arab, agama, dalam bahasa Arab disebut jumlah muqtaridah. Mungkin ada yang masih ingat ya, dalam jumlah banyak sekali itu Al-Quran jumlah yang menyela-nyela. Artinya jika tidak ada pun tak ada kaitan dengan itu. Banyak ayat itu boleh rujuk dalam pelajaran apa ya, dalam balaghah ya. Ya, dalam balaghah itu ada itu jumlah muqtaridah. Dan kedua-dua ini ya mas sekalian. Pendapat pertama, ayat 35 itu masih menekan rangkaian ayat-ayat yang mencegah dialog antara Nabi Nuh dan kaumnya. Pendapat yang kedua, tak, ayat 35 itu tak ada kena-mena dengan rangkai kisah Nuh dan kaumnya. Itu ayat berkaitan dengan Nabi Muhammad dan kaumnya. Sehingga dia muqtaridah. Kalau ikut yang pertama, bahwa ayat ini rangkaian daripada kisah Nabi Nuh dan kaumnya, itu pendapat yang dipilih oleh Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Seorang sahabat Nabi yang dianggap paling pakar, paling pandai dalam bidang tafsir. Berkat kemakbulan Rasulullah semasa dia masih bayi, kedong diajak tawaf oleh Nabi, yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqih fidin wa alim ta'wil, itulah. Kalau ikut pendapat yang kedua, tak, ayat ini mereka berkata itu mereka orang kafir Quraisy kepada Nabi. Mereka tuduh Nabi Muhammad, cerita tentang kisah Nabi Nuh itu hanya rekaan Nabi Muhammad, kebohongan belaka. Nah, kalau kita faham itu pendapat Imam Muqatil, juga seorang mufassir. Tengok. Ya, terpulang. Tak kira lah yang mana satu yang kita nak pilih, kedua-duanya boleh. Lainlah keduanya orang hebat-hebat belaka kan. Yaitu Ibnu Abbas, kedua Imam Muqatil. Tak apa, itu tidak akan mengubah makna ayat ya, hanya mengubah kepada siapa. Ya, mungkin kalau kita mungkin macam hari sekarang lah. Kalau kata kita cerita tentang kisah Nabi. Dahulu kisah Nabi Ibrahim ke, Jembulu Ismail ke, kisah apa yang kisah benar lah. Yang Islam bagi tahu kita, kisah itu kisah benar, ya. Sama ada kisah yang telah berlaku dahulu atau peristiwa yang akan berlaku kemudian, Al-Quran hadis, lalu kita sampaikan kepada seseorang yang tidak percaya. Lalu orang tu, kami tak percayalah. Awak cerita tu mengarut lah. Itu rekaan awak saja, umpamanya. Itu karangan awak saja, semata nak membohongi kita. Apakah awak fikir kami tak tahu yang awak ni sebenarnya pembohong? Wah, yang kita sampaikan adalah benda yang benar. Boleh jadi ayat ini sesuai untuk kita. Jadi barangkali mereka tuduh kita bohong. Katakan saja kalau begitu, begini tuan-tuan, kalau tuan-tuan lah tidak percaya apa yang saya sampaikan tentang orang dahulu, apa yang aku sampaikan tentang akan datang, walaupun ini cerita dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, dan tuan kata ini rekaan saya, untuk memberi tuan-tuan, tak apalah. Kalau itu hanya rekaan saya, kebohongan saya sendiri akan bertanggung jawab. Saya sendiri akan menanggung dosanya. Tapi jangan lupa, tuan-tuan, yang mendustakan kebenaran ini pun, tuan-tuan berdosa.
Dan dosa tuan-tuan itu saya tidak ikut bertanggungjawab. Katakan ayat ini 35. Boleh jadi untuk kita juga. Senang kan? Ada garis panduan jemaah sekalian ya. Dalam perdebatan apa yang ada garis panduan? Jangan melenting, jangan. Woi, apa ni bohong lah kau. Kita yakin yang kita sampaikan benar. Ada dalilnya. Ada faktanya. Ada referensinya. Ada marojeknya. Tapi audien tuduh kita bohong. Mereka cerita. Ya sudah, tak payahlah melenting kata Tuhan tu begini jalan sabar. Itu hak Tuhan untuk tidak percaya apa yang saya sampaikan walaupun ini kata Quran, walaupun ini kata hadis Nabi. Karena ini berkaitan masa lepas atau masa akan datang. Itu terpulang jemaah. Kalau tuan-tuan menuduh saya berbohong, tak apalah. Jika ini kebohongan saya bertanggungjawab di hadapan Allah. Saya sendiri yang akan mempertanggungjawabkan kebohongan ini dan saya sendiri yang akan menanggung dosanya. Tapi tuan-tuan juga mesti ingat. Keingkaran tuan-tuan mempercayai apa yang saya sampaikan yang benar ini. Tuan menolak, Tuan tuduh ini cerita karut, walau ini hadis Nabi. Makna tuan-tuan berdosa. Dan dosa tuan itu Tuhan sini tanggungjawab, saya tak ikut tanggungjawab. Simple kan? Sangat sederhana kan cara menyelesaikan perbezaan pendapat, apalagi perbezaan yang sangat keras seperti itu ya. Ya tidak, tapi kadang-kadang tidak begitu. Gaduh, baling kursi situ, tumbuk menumbuk. Satu bulan dah habis pula. Belum selesai mas sekalian. So, masing-masing tak boleh menerima kan. Pihak kita tentu tidak mungkin menerima pendapat dia yang jelas-jelas salah. Dari segi mana pun tak ada jalan untuk membenarkannya. Dari pihak dia juga terus menyalahkan kita, tidak mau menerima kebenaran kita. Bagi mereka kita bohong, auta belaka. Bagi kita apa yang dia pegang itu salah benar. Ya sudah, gimana? Lagi pula kita tidak boleh memaksa mereka. Dan kita tidak mau mereka merasa terpaksa jika menerima pendapat kita. Ini selepas kita memberi ruang tadi lah. Beri ruang untuk berfikir, berhujah. Kalau kamu tetap tuduh apa yang saya sampaikan ini salah dan bohong, silakan. Tolong tunjukkan di mana kesilapan. Sarannya dengan dalil ya, sarannya dengan bukti ya. Kalau Tuhan tetap berapa pendapat Tuhan itu betul, silakan pertahankan. Tapi syaratnya, tolonglah tunjukkanlah apa hujahnya, apa dalilnya. Marilah kita berfikir yang lebih logik, lebih teratur. Tapi jika tidak, bahkan mereka serang kita. Awak bohong apa? Sudah katakan saja. Jangan terus gaduh. Kata saja, beginilah. Jika awak tuduh kami berbohong, sedangkan kami sampaikan ini kebenaran, ya sudah. Kami akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Jika betul ya kami yang mereka-reka. Tapi penolakan Tuhan pada kebenaran itu adalah dosa. Dan dosa itu Tuhan sendiri yang bertanggung jawab. Bak kata Al-Quran Hud 35, Ana bari'un mimma tujrimun. Aku melepas diri daripada dosa yang kamu lakukan. Nah, itu dalam tafsir As-Sa'di dan sedikit saya kutip tafsir Al-Baghawi. Dia ada perbezaan pendapat. Ayatnya jelas. Cara membacanya betul semuanya. Semua yakin itu firman Allah. Tapi ayat ini juga bersiapa? Itu pun sahabat berbeza pendapat. Ulama berbeza pendapatnya. Itu biasa dalam dunia penafsiran biasa, apalagi dalam ayat seperti ini. Walaupun sebetulnya perbezaan itu tidak mempengaruhi ya yang satu salah yang satu benar itu tidak, karena
Ya, ada ihtimal. Ya. Tidak ada ihtimal, ada kemungkinan. Tidak jadi masalah. Jadi jangan fikir ya, jemaah sekalian. Kalau ulama tafsir ini semua sepakat, sekata dalam penafsirannya. Tidak. Jangan kita fikir seluruh ahli tafsir sekata, sepakat, sama pendapatnya dalam semua ayat-ayat Al-Quran. Nah, pasti berbeza dan itu biasalah. Itu berbeza. Itu apa namanya? Suatu yang biasa. Walaupun mungkin ke semua pendapat yang berbeza tadi semuanya betul, boleh jadi. Atau mungkin yang satu baik, yang satu lebih baik, boleh jadi. Atau yang satu kuat, yang satu kurang kuat, boleh jadi. Atau mungkin yang satu betul, yang satu salah, juga boleh jadi. Nah, itu mereka sudah sangat memahami, ya, seperti itu. Tetapi, walaupun rangkaian ayat-ayat tadi, syaitan itu rangkaian kisah Nabi Nuh dan kaumnya, rupanya ulama tafsir yang punya nama besar yang kita selalu kenal, nama tafsir Ibnu Katsir ya. Ya, mungkin kalau tafsir As-Sa'di, ya mungkin ada sudah belajar, alhamdulillah. Tafsir Al-Baghawi mungkin pernah dengar tapi belum, mungkin pernah dengar tapi mungkin belum tengok kitabnya, tak apa. Tafsir Ibnu Katsir, insyaallah nama sudah familiar dan insyaallah sudah juga dipelajari. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah dipelajari. Kalau kita rujuk pada tafsir Ibnu Katsir, rupanya Ibnu Katsir sependapat dengan Imam Muqatil. Dan kurang sependapat dengan Ibnu Abbas. Di sini jamaah kita jangan fikir siapa Ibnu Katsir, tidak sependapat dengan Ibnu Abbas itu sahabat Nabi, sepupu Nabi, anak angkat Nabi. Ibnu Katsir ini siapa? Ya jangan begitulah cara memfikirnya yang sekarang orang berfikirnya begitu. Bila ada perbedaan pendapat, dia terus melihat orangnya. Siapa awak dengan orang dahulu? Ini susahlah. Tak bolehlah terus begitu cara berfikirnya. Siapa awak? Ini Ibnu Abbas tahu. Siapa engkau Ibnu Katsir? Janganlah. Siapa engkau? Engkau ni siapa? Ini Imam Syafi'i tahu. Awak ni siapa? Ini Malik bin Anas. Coba macam mana? Jadi istilah siapa kok ini kurang tepat lah bagi saya. Ya. Ibnu Katsir tengok berbeza pendapat dengan Ibnu Abbas. Apa beliau kata dalam tafsirnya? Hadza kalamun mu'tarid. Itirodiyah. Ini ayat yang ke-35 ini kata Ibnu Katsir itu ada jumlah itirodiyah, jumlah yang nyala-nyala. Cerita lah Nabi Nuh, bla 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 bla, cerita belum apa? Cerita yang lain pula. Cerita yang lain pula maksudnya. Kemudian masuk cerita Nabi Nuh lagi. Itu namanya kalam mu'tarid atau jumlah iktirodiyah. Jadi tak adalah kaitan dengan cerita tadi. Karena sudah keluar. Fi wasati hadil kisah. Di tengah-tengah kisah ini ada jumlah yang mencelah. Mu'akidun laha muqal bisaniha. Tapi ada tujuannya. Tujuannya ini untuk menguatkan. Untuk menetapkan. Untuk menetapkan. Siyakulu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada Muhammad. Kaum kamu, setelah kamu menceritakan kisah Nabi Nuh dan kaumnya yang ingkar dengan hujah bla 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 bla, di tengah-tengah tiba-tiba kaum kamu pula menuduh kamu Muhammad. Yaqulun haula kafir jahidun. Orang-orang kafir yang kufur pada kamu berkata, iftaru hada wafta'alau hada min indih. Ini tengok ni Muhammad. Muhammad sudah pandai mereka cerita dongeng 1001 malam. Ini karangan Muhammad 100% ini bohong ni Muhammad. Itu kan tak ada, bukan lagi kaitan dengan kisah Nabi ni kan.
Itu dah sudah menjadi perbualan antara kaum Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad kan. Saya kisahnya yakni dialog antara Nabi Nuh dan kaumnya kan. Ini iftar ini orangnya. Muhammad rupanya sudah pandai jadi pembohong, pereka-reka cerita, pelipur lara. Oh, beritahu kepada Nabi Muhammad. Nah, saat seperti itu, bagaimana Nabi? Bagaimana Allah? Apa yang Allah suruh Nabi untuk meresponnya? Adakah Nabi disuruh oleh Allah untuk memarahi mereka? Mengamuk, bapaknya? Atau macam mana? Oh, dengan Masya Allah, indah sekali. Allah berkul, Muhammad. Katakan pada mereka ya. Beritahu kepada umat kamu, kaum kamu, yang tuduh kamu mereka-reka cerita inilah. Yang tuduh kamu pembohong, penglipur lara inilah. Kul, kata. Iniftaroituhu fa'alaya ijrami. Kaumku, jika kebenaran yang aku sampaikan kepada kamu, kisah Nuh, kebenaran yang benar ini kepada kamu, tuduh aku yang mereka-rekanya. Kebohongan yang aku reka-reka. Ya sudahlah, fa'ala ijrami. Dosanya aku tanggung sendiri. Aifa'imu dhalika alaiya. Dosanya atas diriku sendiri. Tapi ingat, wa ana bari'um mimma tujrimun. Dosa kamu tanggung sendiri dan aku tidak bertanggung jawab. Apa dosa kamu? Kamu menolak kebenaran yang aku sampaikan. Adil kan? Fair kan macam tu? Sangat fair. Alaysa dzalika muta'alliman Tuhan. Kenapa? Karena ini bukan rekaan aku. Yang pasti tuduhan kamu kepada aku, bahwa aku yang mereka itu hanya tuduhan melulu. Tanpa dasar, tanpa bukti, hanya berdasarkan kebencianmu kepada aku. Tak lebih daripada itu. Sementara penolakanmu terhadap kebenaran ini adalah nyata. Nyata-nyata kufur, nyata-nyata salah. Nyata-nyata salah. Pertama, kamu tolak kebenaran. Itu dosa besar. Kedua, kebenaran yang aku sampaikan. Kamu anggap hanya kebohongan yang aku reka-reka. Hanya karena kebencianmu kepada aku. Itu dosa lagi. Biasanya kan begitu ya sekalian ya. Bila A sudah tidak menyukai B ya mas sekalian. Sungguh pun apa yang dikatakan oleh B ini benar belaka. A masih tetap menolaknya. Menolak bukan karena mungkin bukan karena meragukan kebenaran yang dikatakan oleh B. Yang dikatakan oleh B ini betul lah, tak ada silapnya. Semua logik, semua masuk akal. Benar belaka, fakta menunjukkan. Tapi kenapa terus menolaknya kalau benda itu benar? Nah ini tadi kebencian, sentimen pribadi. Ini orang bencinya pada Nabi. Carilah celah mana, cari kesempatan mana yang boleh. Bahaya tak bahaya cinta. Sangat bahaya. Sedangkan ini bukanlah dzalika mustahilan wala mutara, bukan rekaan, bukan. Li'anni a'lamu ma indallahi minal uqubah. Karena aku tahu siksaan yang ada di sisi Allah itu pasti, karena Allah berjanji, pasti akan ditimpakan kepada orang mendustakan kebenarannya. Itu tafsir Ibnu Katsir. Jadi cenderung kepada Imam Muqatil sama daripada pendapat Ibnu Abbas. Maksud ayat ini, mereka orang kafir Quraisy kata pada Muhammad, laka ya Muhammad,
min akhbaril sabiqin ma huwal haqqul ladzi la yahumu hawlahul batil. Wahai Muhammad, kata Allah, kami telah menyuruh kamu untuk menyampaikan cerita orang-orang dahulu yang semua benar belaka. Tidak ada kebatilan sedikitpun. Walakinal musyrikin min qaumika lam ya'tabiru. Malangnya orang-orang musyrik kepada kamu langsung tidak mengambil iktibar sikit pun. Bayaquluna innaka qad iftaraita hadzal Qur'an. Bahkan mereka menuduh kamu, engkaulah yang mereka-reka atas kebohongan menurut mereka. Keji sekali. Nah, kepada orang seperti itu, qul lahum, katakan kepada mereka ya Muhammad, in kuntu qad iftaritu, jika akulah yang mereka-reka ini, bukan kepada Allah yang kamu dakwakan. Fa'alayya wahdi takwa ukubat ijrami wa iftirai kadib. Ya, akan menimpa akulah siksa akibat kebohongan aku, dosaku. Tapi wa ana bari mengubati ijramikum wa iftiraikum kadib. Demikian saja aku bebas, tidak bertanggung atas terlepas daripada dosa, siksaan yang akan menimpa kamu akibat dosa kamu mendustakan kebenaran. Ringkas kata, in kuntu taraituhu, jika aku yang mereka-reka kebenaran ini yang kamu anggap kebohongan, fa'alai iqabu jurmi, menimpa aku azab kebohongan aku. Wa in kuntu shadiqan, tapi jika aku benar, yang aku sampaikan benar belaka, karena itu memang benar, fakadzabtumuni, sedangkan kamu mendustakan aku, fa'alaikum iqabu dzalika takdzib, maka akan menimpa kamu siksa akibat kebohongan kamu. Ya mas sekalian, kalau kita ikuti secara perlahan, halus, karena tidak mudah ya, kita bukan hanya mendapatkan pengajaran dari kisah tersebut, ya, seperti ini cara apa? Yalah, tentang kebenaran dakwah Nabi itu kita ada yakin secara betul. Yang lebih penting ya di sini ya nih, tentang kebenaran ajaran Nabi Nuh itu kan meyakinkan, sama dengan kebenaran sama dengan Nabi. Tapi pengajaran kita ya nih, inilah cara Nabi Nuh berdakwah itu bisa sangat-sangat luar biasa. Wajib kita contohi. Cara menyampaikan kebenaran itu penting ya mas. Kebenaran penting, ya. Cara menyampaikan kebenaran penting, ya. Walha yang dia perlu benar ini bukan orang yang lembut hatinya. Bukan orang yang terang pikirannya. Orang yang kasau, orang yang degil, orang yang untuk bilah lah. Tapi kesabaran dia tetap saja diberi ruang untuk bercakap, menegakkan keyakinan mereka yang mereka fikirnya betul dengan syarat hujah, dan mereka kalah dan berhujah, lalu bertukar menjadi mencabar. Bagi saya itu luar, dan bukan setahun dua, ratusan tahun. Hatta tengok ketika dicabar itu sikapnya, ya udahlah, kalau kamu anggap ini aku berdosa, aku salah, aku bertanggung jawab lah. Tapi sama begitu sekali kesabaran. Dan memang begitulah ya. Agama yang benar itu adalah disampaikan dengan cara yang benar. Itu aja. Allah punya agama. Allah suruh kita menyampaikan kebenaran Allah. Yang kita sampaikan mesti benar. Kalau kita ya ini Quran lah. Yang wajib kita sampaikan ya ini Al-Quran. Cara kita menyampaikan mesti Quranik. Tidak boleh ikut cara kita sendiri. Cara yang paling benar untuk menyampaikan Quran, yakni cara yang ditujukan oleh Al-Quran. Itu saya yakin, yakinnya. Dan kita wajib yakin, yakinnya. Yang kita sampaikan mesti Al-Quran. Cara yang paling benar untuk menyampaikan adalah cara yang Quran sendiri telah tetapkan. Banyak cara yang Quran sebut. Manhajnya kan. Ya, satu cara yang kamu pilih lah. Ud'u ila sabil bil hikmah. Walau ila kasar wajib bila di ahsan. Hikmah itu apa? Mau itu hasanah itu apa? Jadil biadi ahsan itu apa? Tiga itu pun kalau kita pelajari dengan mendalam, luar biasa.
Luar biasa itu 3 itu. Sebab mana mungkin kita menyampaikan Al-Quran, tapi caranya tidak ikut Al-Quran. Wah itu, mana mungkin yang kita sampaikan sunnah Nabi, tapi caranya tidak sunni. Yang kita sampaikan sunnah Nabi, tapi caranya tidak sunni. Apa ada orang menyampaikan kebenaran sunnah Nabi tidak secara sunni? Ada, Khawarij. Khawarij itu jamaah sekalian, apa yang diamalkan itu banyak juga yang mendapati ajaran Nabi. Sholatnya, kalau mereka kan orang kuat ibadahnya, kuat mengharamkan yang haram. Ya, ya walaupun akidahnya ini saya kata bukan tidak ada yang sama dengan apa yang Nabi bimbing, betul. Tapi tengok cara mereka menyampaikan ajaran Nabi. Siapa yang tak sama pendapat dengan saya, tabah, sikat. Ya itu tidak sunni lah. Tidak sunni. Mudah-mudahan lah sedikit penjelasan ini kita dapat ambil iktibar dan manfaat. Yang benar pada Allah jua, yang silap kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberkati dan mengikuti jalan yang diridainya. Mari kita dengan bacaan Taufik Farah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu syaitanir rajim wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.